Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gua di sini dan RS Tekno 15. Pada kesempatan video kali ini gua mau berbagi tutorial cara membuat DHT data logger DHT22 dengan menggunakan koneksi SP826601 dan Arduino Uno, yang mana nanti datanya akan kita kirimkan ke ThinkSpeak. Sebenarnya sebelumnya gue udah pernah buat video serupa. Bedanya pada video sebelumnya itu gue menggunakan firmware pada SP8266-nya itu menggunakan firmware atau metode yang namanya REST API. Yang mana ketika kalau misalkan kita setelah membeli SP8266 itu kita harus melakukan flash firmware terlebih dahulu untuk mengubah dari firmware bawaan yaitu AT-Command menjadi firmware yang kita flash yaitu REST API. Nah, pada kesempatan video kali ini gua mencoba berbagi kepada kalian cara membuat data logger dengan menggunakan SP dan Arduino Uno dengan menggunakan metode AT-Command. Kelebihannya apa? Jadi kalau misalkan kalian menggunakan AT-Command, setelah kalian membeli SP8266, kalian tidak perlu melakukan flash terlebih dahulu. Kemudian library yang digunakan pada Arduino Uno juga menurut gua lebih ringan. Jadi tidak memakan resource pada Arduino Uno-nya. Oke, langsung saja bagaimana rangkaian serta programnya. Tetap di video RS Tekno 15. Oke, setelah tadi di awal gua ada kasih unjuk implementasinya antara ESP, Arduino, dan DHT22. Sekarang gue mau kasih unjuk bagaimana sih rangkaiannya antara ESP8266, Arduino Uno, dan DHT22. Oke, jadi sebenarnya rangkaiannya itu sama aja ya seperti video yang sebelumnya udah pernah gue buat, yaitu membuat data logger dengan ESP8266 dan DHT22 serta Arduino Uno ke dalam ThinkSpeak. Cuman bedanya pada video sebelumnya itu gue menggunakan metode REST API, sedangkan yang sekarang gue mencoba menggunakan metode AT-Command. Kelebihannya tadi udah gue jelasin di awal. Yang pertama, kalian tidak perlu melakukan flash firmware ESP-nya terlebih dahulu. Jadi beli ESP langsung bisa kalian gunakan. Yang kedua, tidak membutuhkan library terlalu banyak, jadi tidak memakan resource memori Arduino Uno-nya terlalu banyak. Oke, kemudian bagaimana sih rangkaiannya? Di sini ada pin ground seperti biasa kita hubungkan ke pin ground pada Arduino Uno. Kemudian di sini ada pin TX kita hubungkan ke pin RX serial monitor. Ingat, di sini gua menggunakan serial monitor, software serial monitor. Software serial, maaf, bukan serial monitor, software serial. Karena kalau misalkan bentuk fisiknya bukan software ya, serial RX-TX Arduino Uno itu ada di pin 0 dan 1. Di sini gue menggunakan software serial yang ada di pin digital 2 dan 3. 2 di sini gue jadikan sebagai RX, 3 sebagai TX. Ini adalah pin TX ESP8266, kemudian yang ini kita hubungkan ke pin 3,3 volt pada Arduino Uno. Yang ini juga kita hubungkan ke pin 3,3 volt sebagai VCC-nya ya, ke Arduino Uno. Kemudian yang ini adalah RX, kita hubungkan ke TX pada Arduino Uno, software serial TX pada Arduino Uno. Kemudian untuk DHT-nya, yang ini adalah pin VCC, kita hubungkan ke pin 5 volt pada Arduino Uno. Kemudian yang ini adalah pin input digital, kita hubungkan ke pin 5 ya. Sebenarnya gue menggunakan pin 5 pada programnya. Nah, sebenarnya sama aja sih, 6 dan 5 sama-sama pin digital, yang penting di pin digital. Kemudian yang ini pin ground, kita hubungkan ke pin ground pada Arduino Uno. Oke, setelah itu bagaimana sih programnya? Oke, ini adalah programnya. Sebenarnya programnya itu udah banyak ya di internet. Kalau kalian cari, tinggal kalian menyesuaikan dengan kebutuhan kalian seperti apa.
Nah, kalau di sini gua menggunakan hanya menggunakan library software serial dan library dht.h. Bisa kalian cari sendiri library dht.h karena software serial ini sebenarnya udah ada dari Arduino IDE-nya. Jadi kalian tidak perlu mengincludekan atau menginstal atau mencari library software serial karena udah ada pada saat kalian install Arduino IDE. Terus di sini kalian definisikan software serialnya karena tadi di awal udah gue jelasin. Di sini gue menggunakan software serial pada pin 2 dan 3. Maka dari itu software serial ESP2,3. ESP ini adalah sebenarnya pembuatan objek untuk software serialnya. Kemudian di sini define debug sebagai boolean true defaultnya, kemudian IP-nya atau domain dari ThingSpeak-nya yaitu api.thingspeak.com. Kemudian data pin sini sebagai input dari DHT22, yaitu gua menggunakan data pin digital nomor 5. Di sini pembuatan objek daripada DHT-nya yaitu DHT yang ini dari library-nya, kemudian yang ini nama objeknya. Terserah kalian mau memberikan nama objeknya seperti apa, yang penting ke bawahnya harus konsisten. Kemudian ini APK-nya di sini bisa kalian dapatkan dari halaman thingspeak.com-nya. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa lihat video gue sebelumnya tentang cara membuat channel di ThingSpeak. Kemudian WiFi SSID-nya atau nama WiFi-nya di sini gue menamakan WiFi HP karena di sini gue mencoba untuk menggunakan hotspot dengan passwordnya itu tes ESP8266. Di sini disesuaikan dengan setting SSID dan password WiFi kalian. Oke, yang ini bisa kalian komen terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian tidak menggunakannya, ini sebenarnya untuk coba-coba gua sih sebelumnya. Kemudian ini error untuk menyimpan variabel errornya. Kemudian float TMP di sini untuk menyimpan sebenarnya awalnya untuk menyimpan data temperatur, tapi gua nggak jadi pakai. Sepertinya gua nggak jadi pakai ya, di sini nggak gua pakai, jadi ini bisa kalian komen aja. Kemudian float output ini untuk gimana ya gua pakainya. Oke, itu juga sebenarnya nggak jadi gua pakai, bisa kalian komen. Yang ini sorry ya, banyak yang masih variabel-variabel dummy yang belum gua hapus. Kemudian seperti biasa pada program Arduino ada yang namanya void setup untuk melakukan setup apa saja komunikasi yang dibutuhkan, yaitu serial begin untuk komunikasi antara Arduino dengan serial monitor. Serial monitor yang di sini. Nah, itu menggunakan serial.begin 9600 baud rate-nya. Kemudian yang kedua yaitu software serialnya, seperti yang di awal gua udah jelasin. ESP ini adalah nama objeknya. ESP titik begin dengan baud rate 9600. Jadi kalau misalkan di sini kalian menamakannya ESP8266, maka secara keseluruhan kalian harus menggunakan isinya 8266. Jadi sebenarnya ini terserah, tapi kalian harus konsisten. Kemudian di sini kita send command. Ini adalah fungsinya itu ada di bawah. Nah, sebenarnya fungsi ini tuh banyak banget di internet, bisa kalian searching, kemudian kalian otak-atik bagaimana fungsinya, cara kerjanya bagaimana. Nah, di sini kita coba send command at plus rst. Nah, di sini untuk mereset daripada ESP8266-nya. Dengan 2000 ini kalau nggak salah waktu timeoutnya. Nah, timeoutnya nih sini variabelnya. Kemudian debug. Ini boolean debugnya debug true. Kalau misalnya kita pakai kata debug, berarti ini sama aja kita memberikan nilai true seperti ini. Nah, karena kita telah mendefine-nya di atas, jadi kita cukup menggunakan kata debug. Kemudian itu send command at plus cw mode.
Jadi ESP itu sebenarnya kan ada 3 mode ya. Kalau nggak salah bisa access point sebagai access point saja, terus sebagai station dan sebagai server atau apa gitu. Gua sedikit lupa ya. Di sini kita menggunakan AT plus CW mode 1 sama dengan 1. Timeoutnya 1000, kemudian debugnya true. AT plus CW JAP ini adalah proses koneksi ke hotspot kita, yaitu SSID-nya apa, kemudian passwordnya apa, diambil dari sini. Kemudian connected akan tampil di serial monitor. Ini untuk sebenarnya untuk membersihkan serial saja ya, serial flash. Kemudian di delay selama 1 detik, kemudian send command AT plus CIFSR. Di sini sebenarnya untuk mencetak IP address dari ESP8266 yang didapatkan setelah terkoneksi dengan hotspot kalian. Kemudian setelah void setup biasanya ada void loop yang mana fungsi yang akan dijalankan secara berulang. Di sini cukup void loopnya cukup segini saja karena di sini gue menggunakan fungsi ya read sensor. Nah di sini adalah fungsi untuk membaca dari sensor DHT-nya. Yang pertama di sini ada integer read data sama dengan DHT titik read 22 data pin. Data pinnya data pin yang ini. Data pin 5. Nah, ini sama aja artinya membaca nilai inputan dari DHT22. Disimpan di variabel read data. Kemudian untuk membaca nilai temperatur itu caranya adalah DHT nama objeknya titik temperatur. Ini nama fungsinya. Untuk mengambil nilai suhu. Kemudian untuk mengambil nilai kelembapan yaitu DHT titik humidity. Kemudian sini sebenarnya untuk mencetak saja ke serial monitornya. Dan di sini ada fungsi lagi yang namanya update data dengan mengirimkan variabel TH, yaitu T itu temperatur dan H humidity. Fungsinya di mana? Yaitu ada di sini di bawah sini. Ini adalah fungsi untuk mengupdate atau mengirimkan data ke ThingSpeak. Data suhu dan kelembapan ke ThingSpeak. Pertama itu string command, ini sebenarnya definisiin variabel command. AT plus chip start TCP IP-nya itu adalah api.thingspeak.com terus dengan port 80. Ini tuh sebenarnya kayak membuka koneksi antara ESP dengan ThingSpeak, API ThingSpeak-nya dengan port 80. Kemudian ESP print command untuk menjalankan komennya. Kemudian ini jika mengalami error, find error. Ketika di return dari thingspeak.com-nya ada kata error, maka di return kembali ke atas, kembali ke sini. Ke sini lagi, terus balik lagi ke sini. Dengan kata lain datanya tidak berhasil dikirimkan. Kemudian selanjutnya kita definisikan variabel baru untuk mengget atau mengupdate data atau mengirimkan data dengan metode get. Ini metodenya dengan get /update apk. Apk-nya apa? Yaitu apk-nya adalah yang dari atas. Mana ya? Ini. Apk-nya itu kemudian dan field 1, karena di sini gua mengirimkan 2 field sekaligus, maka di sini dan field 1 sama dengan TMP. Field 1 ini jadi untuk menampung nilai temperatur. Jadi field 1 sama dengan variabel TMP dan field 2 sama dengan variabel humidity. Kalau misalkan kalian mau ngirim 3 nilai sekaligus, kalian tambahkan seperti ini. Cukup kalian tambahkan 2 baris ini, kalian copy. Kemudian misalkan sini field 3. Sini nama variabelnya apa? Misalkan kelembapan suhu cahaya misalkan. Untuk mengirimkan sensor cahaya, nilai sensor cahaya. Kalian tambahkan seterusnya jika kalian membutuhkan mengirimkan lebih dari 3. Karena di sini gua cuman mau ngirimin temperatur dan kelembapan, jadi gua cuman butuh 2.
Kemudian komen /r/n untuk menandakan berakhirnya perintah ini ya. Kemudian di at plus chip send ini untuk mengirimkan datanya ke ThingSpeak. Setelah itu jika berhasil ke sini dan akan kembali ke atas lagi, ke sini ke update data, kembali lagi ke void loopnya. Dan jika gagal maka akan at plus chip close, di close error 1. Ini gagal mengirimkan data. Tapi tetap kembali lagi ke atas, ke sini lagi, kemudian mencoba untuk mengirimkan data kembali jika masih memungkinkan. Nah, kalau misalkan sudah ke sini tapi tidak terkirim-kirim datanya, berarti ada sesuatu kesalahan pada project kalian. Kesalahannya itu apa? Sebenarnya banyak banget kemungkinannya, bisa dari rangkaiannya, hardware-nya ada yang rusak, bisa saja dari hardware ESP-nya, Arduino-nya atau DHT-nya, bahkan dari jumpernya atau DuPont-nya itu, kabel DuPont-nya. Bisa juga dari programnya yang masih ada yang kurang tepat atau error. Bisa juga dari koneksinya antara ESP dengan hotspotnya. Jadi banyak banget kemungkinannya, kalian harus trace, harus cari di mana yang menyebabkan error. Sedikit pengalaman di sini gue mencoba untuk pernah mencoba untuk koneksi ke ISP rumah gue, dan setiap mengirimkan data ke ThingSpeak, datanya itu seperti di block atau di drop oleh ISP tersebut. Maka dari itu di sini gue mencoba menggunakan koneksi hotspot HP ya. Jadi sebenarnya ada caranya, nanti gue coba share cara untuk mengatasinya supaya tidak diblok atau bisa menggunakan ISP yang diblok. Sebenarnya cara yang cukup tricky tapi sedikit agak rumit. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah untuk send comment. Ini fungsi yang gue dapetin dari internet sih sebenarnya. Ini banyak banget dan hampir sama sih sebenarnya di beberapa sumber. Kalian tinggal gunakan saja. Yang pada intinya ini untuk mengirimkan perintah antara si ESP ke hotspot. Nih, karena kita di sini menggunakan koneksi serialnya yang ESP ya, bukan serial pada Arduino. Oke, mungkin langsung saja. Kalau misalkan ini sudah kalian rasa benar, kalian coba verify atau compile atau apalah itu. Kemudian down compiling. Sekarang kita coba upload. Oke, down uploading. Sekarang kita lihat. Ini adalah prosesnya. Oke, apakah berhasil? Nah, kalau ada AT plus chip close ini sebenarnya datanya tidak berhasil dikirim ya. Nah, ini berapa kali? Coba gue benarkan. Oke, kita coba lagi ya, kita ulang. Oke, kita coba ulang. Oke, ini gue udah coba connect. Oke, chip close. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi sempat gagal 2 kali, tapi kemudian berhasil. Kalau ada tulisan get update APK yang ini berarti dia mengirimkan data ke ThingSpeak-nya. Sekarang coba kita lihat ya.
Ini beberapa kali suka ada yang gagal, ya begitulah resikonya kalau misalkan kalian menggunakan hardware yang atau komponen ya yang tidak asli lah ya. Kadang suka error, ada aja errornya, entah itu koneksinya atau apalah itu. Nah, sekarang kita lihat di ThinkSpeak-nya. Di sini gua udah coba buat ThinkSpeak-nya. Oke, ini data yang telah gue coba, ini dari berapa hari yang lalu juga gue udah nyoba. Nah, ini data yang terakhir, itu 2301. Nah, ini karena gue bikinnya jam 2301. Ini ya, datanya masuk. Sekarang coba, gue mau coba menaikkan suhunya dengan cara gua genggam ya. Karena ini kan suhunya 32, harusnya naik. Karena suhu manusia itu berada di sekitar 36 ya. Kita coba sampai naik, apakah berhasil? Nah, ini sudah mulai naik. Kita coba lagi. Oke, sedikit tambahan aja. Ciri-ciri kalau misalkan koneksi Arduino dan XP-nya itu berhasil, ketika lampu TX pada Arduino itu nyala, secara bersamaan lampu RX pada ESP8266 itu yang biasa warna biru itu juga nyala. Berarti itu komunikasinya itu berjalan dengan lancar. Nah, kalau misalkan si lampu TX pada Arduino Uno-nya itu tidak nyala, maksudnya nyala atau salah satunya ada yang tidak nyala, itu berarti koneksinya tidak berjalan lancar. Kalian harus cari penyebabnya. Dan ini semakin naik ya, 32,9, karena ini masih gua genggam. Oke, naik kembali. Nah, ini naik lagi. Seharusnya sih sampai sekitar 36 derajat Celcius ya kalau untuk manusia normal. Tapi mungkin kalau misalkan harus ditunggu sampai 36 derajat Celcius, video ini akan lama dan menghabiskan waktu. Jadi mungkin gua cukupkan video gua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang belum mengerti, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar pada video ini, atau juga bisa melalui email di rstechno15@gmail.com, atau juga bisa melalui DM Instagram di @rstechno15. Jika ada kritik dan saran bisa kalian sampaikan langsung melalui kolom komentar, email, atau Instagram rstechno15. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, bisa kalian share ke rekan-rekan atau teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe rstechno15. Dan semoga video ini bermanfaat. Sehat selalu untuk kalian dan bye-bye.